Telur satu butir sekarang tuh hanya tidak ada 2.000. Bayangkan kerupuk itu 2.000. Masa telur kalah harus kerupuk. Nah, di sini jauh sekali. Mulai ada perubahan yang signifikan itu pemerintah di bawah pemimpin Pak Presiden Pak Prabowo itu kan mengadakan program makan siang bergizi gratis. Kalau makan siang bergizi gratis 80.000 peserta anak didik kasarnya itu sangat membutuhkan telur. Akhirnya saya optimis ayam itu akan tetap stabil. Akhirnya saya bagaimana caranya supaya ayam saya pulih kembali. Saya melihat memang lingkungan di Blitar kan pengusaha ayam semuanya, yang punya mobil baik, yang rumah baik itu kok pada saat itu loh ya, itu dari ayam. Pengen bebas ya. Kalau pegawai negeri itu semuanya diatur, lelah itu loh. Kalau ingin menjadi sukses atau kaya ya jangan jadi pegawai negeri. Sebenarnya profesi peternak itu akhir-akhir ini, namun sebelumnya saya itu sebenarnya profesi saya adalah PNS, saya itu guru di SMA Sine Ngawi itu 10 tahun, kemudian pindah di Blitar di SMP 1 Ponggok. Karena di Blitar itu merupakan mayoritas mata usahanya itu adalah peternak, maka kami juga tertarik untuk menjadi peternak. Di samping itu memang sebelum saya menjadi guru itu memang saya ikut Pak Alik saya, yang mana Pak Alik saya itu peternak generasi pertama yang berhasil. Jadi saya ngangsu kawruh di sana, sehingga sudah barang tentu ada korelasi lah pada saat saya masih sekolah kuliah. Kemudian kami setelah pindah ke Blitar kami merintis budidaya ayam. Jadi kami tahun 2011 umur saya 50 tahun kami mengajukan pensiun dini. Seharusnya tahun 2021. Jadi gini, saya merintis peternak tahun 1996, kemudian pada saat itu umur 50 tahun, rintisan saya itu saya harus memilih dua di antara pegawai negeri diteruskan sampai pensiun akhir, kemudian dengan usaha yang kami rintis. Akhirnya saya simpulkan karena sudah 50 tahun boleh mengajukan pensiun, maka saya mengajukan pensiun diri, walaupun mendapat gaji pensiunan itu hanya 60% dibandingkan dengan yang normal. Akhirnya saya mengembangkan menjadi peternak sekaligus jual beli telur. Jadi menurut saya kalau ingin menjadi sukses atau kaya ya jangan jadi pegawai negeri. Gajinya guru saya golongan 4A ya gitu. Ya cukup, bukan nggak cukup semuanya cukup. Cuma orang kan tidak hanya cukup lah kita kalau bisa ya untuk anak cucu kita, makanya yang penting dapat pensiunan kemudian merintis menjadi peternak. Modalnya pada saat itu karena Pak Alik saya itu sebagai pengusaha peternakan, kemudian saat itu saya ditawari, beliau punya utang di bank itu lunas 100 juta pada saat itu. Kalau sekarang ya 1,5 M lah. Itu saya disuruh menggunakan uang itu untuk budidaya ayam. Kemudian saya tanya, ayam itu kembali modal berapa tahun Pak Alik? Itu 3 tahun udah kembali, alhamdulillah. Saya berani, jadi 100 juta saya ambil, kemudian setiap bulan kami menyicil hasilnya itu semuanya 100% saya gunakan untuk nyicil tanggungan itu, karena saya dan istri saya pegawai negeri sehingga untuk makan perhariannya sudah cukup. Jadi itu, alhamdulillah setelah krisis tahun 99 sudah lunas. Kalau pada saat itu saya melihat memang lingkungan di Blitar kan pengusaha ayam semuanya, yang punya mobil baik, yang rumah baik itu kok pada saat itu loh ya, itu dari ayam. Kemudian saya mencoba ayam itu alhamdulillah sangat jauh berbeda dengan penghasilan dari pegawai negeri 50-100%. Itu kalau berhasil ya, kalau pas harganya baik, harga telur baik, harga pakan normal itu ya bisa 100%. Jadi pada saat itu sebelum lunas tahun krisis itu ayam saya masih muda, pada saat itu sampai banyak yang peternak-peternak yang dijual ayamnya karena krisis tahun 98 itu. Namun alhamdulillah setelah krisis pada saat itu akhirnya lunas 6 bulan setelah krisis itu. Jadi kendalanya banyak sekali kalau ayam. Jadi begini, ayam itu setelah disahkan peraturan undang-undang tentang budidaya yang mana
tahun 2009 itu pemerintah mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang mana pabrik atau integrator itu diperbolehkan budidaya. Tahun 2009 itu sudah disahkan. Akhirnya setelah itu pabrik kan mengembangkan diri menjadi pengusaha yang ikut budidaya atau pabrikan pakan itu. Pada saat tahun 2014 itu mulai terasa yang mana peternak ayam potong sudah gugur ya karena bersaing dengan integrator pabrikan. Peternak layar atau petelur mulai juga bukan gugur tapi mempertahankan diri. Bagaimana caranya berjuang agar tetap eksis. Akhirnya apa? Kami berjuang memperjuangkan peternak-peternak itu membentuk suatu asosiasi dengan Mas Robi namanya PPRN, Persatuan Peternak Rakyat Nasional. Nah itu tahun 2016 lah pada saat itu. Kenapa harga telur selalu ring murah, harga jagung mahal? Itu karena apa? Karena telur pabrikan budidaya otomatis kan kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah kita yang kalah modal, kalah segala-galanya, akhirnya harga turun. Nah kalau telah turun kita sampai demo, memimpin demo di Jakarta, pernah memimpin demo di Jakarta di Istana. Iya, tapi murni masalah peternakan bukan masalah politik. Blitar itu demo 2 kali di Blitar. Jadi supaya apa lah? Supaya harga telur itu stabil, tidak minta mulu-mulu harga lah. Ya harga jagung stabil, permintaannya hanya itu. Jangan kita itu dibiarkan, karena kita itu menyumbang membantu pemerintah untuk menyediakan gizi ya pada masyarakat. Telur 1 butir sekarang tuh hanya tidak ada 2.000. Bayangkan kerupuk itu 2.000, masa telur kalah harus kerupuk. Nah gizinya jauh sekali. Makanya kami berjuang maksimal sampai demo Jakarta. Akhirnya dari situlah alhamdulillah pada saat itu Pak Dirjen Peternakan namanya Pak Ketut pada saat itu kami diundang setelah demo-demo itu diundang ke Jakarta, diajak rapat, diajak membahas kalau ada apa-apa. Akhirnya kami diikutkan membahas peraturan Menteri Pertanian pada saat itu. Kami ikut membahas di sana bagaimana supaya intinya membatasi jangan terlalu los lah untuk pabrik untuk ikut budidaya. Akhirnya keluarlah Permentan 32 itu. Kalau itu tidak, tapi gulung tikarnya pada saat kemarin ada COVID. Ada COVID itu udah luar biasa. Bayangkan orang tidak boleh kemana-mana di Jakarta. Padahal pasar kita itu 60% ke Jakarta. Kalau orang tidak banyak keluar kan otomatis akhirnya penyerapan telur kan berkurang, harganya amblek, jagung mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Pas Pak Presiden datang ke Blitar ke makam teman saya itu karena jagung mahal, membentangkan kertas manila itu, Pak tolong minta jagung harga wajar. Nah Pak Presiden membaca itu pas keluar dari parkiran itu. Setelah itu kami 2 minggu berikutnya diundang ke istana ke Pak Presiden. Itu akhirnya kami beberapa perwakilan datang ke istana, kemudian beliau Pak Presiden Pak Jokowi mengatakan bahwa kebutuhan jagung peternak minta harga berapa. Akhirnya saya minta harga 4.500 Pak sesuai dengan Permendak Peraturan Menteri Perdagangan. Oke Pak Menteri silahkan sediakan jagung peternak 30.000 ton harga 4.500. Tidak boleh lama. Alhamdulillah disitulah dibantu. Kemudian kami mengusulkan pada Pak Jokowi pada saat itu Pak untuk harga telur tolong dibantu melalui bansos itu loh Pak. Karena bansos itu programnya pemerintah, dana sudah ada, itu isinya bagian itu ada telurnya. Kalau bansos ada telurnya otomatis kan menyerap telur dari peternak-peternak UMKM. Ya udah, besok saya undang Ibu Risma. Nah, Bu Risma pada saat itu. Alhamdulillah situ jarak 10 hari jagung sudah dibantu oleh pemerintah harga 4.500 sampai pada peternak. Pas COVID itu akhirnya tidak tahan yang mana produksi di Blitar itu 1 hari 1.200 ton telur. Populasi saya tidak banyak, hanya sekitar 12.000 ekor. Kemudian pada saat COVID akhirnya tidak kuat nahan harga telur murah jagung mahal, akhirnya di akhir tinggal 3.000 ekor. Nah, itu udah punya utang, udah pokoknya banyak semuanya peternak itu. Akhirnya apa? Sampai kami dengan teman-teman itu minta keringanan bank, mendatangi BNI Blitar sama BRI. Nah, minta keringanan, akhirnya difasilitasi oleh Pak Wakil Bupati Blitar, dipertemukan dengan BI dan bank-bank itu, dan itu diundang. Akhirnya intinya kami minta keringanan bunga dan atau penundaan. Alhamdulillah pemerintah atau bank membolehkan penundaan itu. Alhamdulillah dibantu itu. Mulai ada perubahan yang signifikan itu pemerintah di bawah pemimpin Pak Presiden Pak Prabowo itu kan mengadakan program makan siang bergizi gratis. Akhirnya saya berkesimpulan
bahwa suatu saat kalau makan siang bergizi gratis 80.000 peserta anak didik kasarnya itu sangat membutuhkan telur. Akhirnya saya optimis ayam itu akan tetap stabil. Akhirnya saya bagaimana caranya supaya ayam saya pulih kembali. Itu, dan alhamdulillah sebenarnya banyak masalah sebenarnya di peternakan itu karena tadi karena perusahaan-perusahaan besar ikut budidaya itu tadi banyak masalah, terutama jagung itu kita tuh sering demo gara-gara jagung mahal. Udah, apakah harus jagung, Pak? Iya, 50% jagung, jadi enggak bisa mau makan ya, enggak mau makan enggak, tapi energinya kita menggunakan jagung sehingga bisa produksi maksimal, jadi warna kuningnya juga bagus gitu. Nah, di Blitar itu rata-rata peternaknya itu nyampur sendiri, semi-selmik lah. Jadi kalau peternak besar biasanya ngambil pakan jadi dari pabrik loh. Kalau kami ternak yang UMKM ini pakannya nyampur sendiri, konsentrasi dari pabrik, bekatul dari masyarakat, dari lingkungan, dan jagungnya yang 50%. Makanya kalau jagung mahal kami selalu berteriak. Udah, kalau sudah jauh tidak bisa diatasi, teriak. Paling terakhir adalah demo. Itu pilihan terakhir itu. Tapi alhamdulillah sekali dengan berdirinya Bappenas, Badan Pangan Nasional, beliau itu sangat membantu pada peternak, terutama UMKM. Setelah ada Bappenas itu, karena Blitar itu merupakan pusatnya telur, sehingga kalau Blitar jelek, lainnya ikut jelek. Makanya kalau tinggi ya lainnya ikut tinggi. Ya barometernya di Blitar. Jagung juga sama. Jadi alhamdulillah Bappenas itu membantu jagung. Misalkan jagung terlalu tinggi harga, kan standarnya 4.500 pada saat itu. Kalau harga di sini mendekati 6.000 kan terlalu jauh, barangnya langka. Akhirnya pemerintah dengan Pak dari Bappenas, kami dibantu peternak-peternak itu melalui koperasi-koperasi bisa membantu biaya transportasi jagung dari NTB. NTB kan pusatnya jagung, itu dibantu transportasi, alhamdulillah bisa masuk. Tahun 2025 ini kita bersyukur sekali bahwa pemerintah sudah menyediakan jagung untuk peternak 1 juta ton per tahun, dan ada program makan bergizi gratis. Itulah akhirnya kami semangat lagi, teman-teman semangat. Kita anak itu sering diundang ke Jakarta tahun 2018. Pada saat itu Pak Dirjen PKH, Pak Ketut itu memaparkan bahwa Indonesia itu masih impor tepung telur 100%, jumlahnya 2.000 ton per tahun tepung telur. Akhirnya pada saat itu pemerintah ingin merintis Indonesia punya pabrik tepung telur. Nah, setelah itu rapat diputuskan Pak Blitar tempatnya Pak Bupati siap, Pak Rianto pada saat itu teman siap. Akhirnya ternak-ternak menyusun rencana bahwa jana itu jimpitan dari peternak-peternak yang ngambil DUC utok itu kenai biaya di kelompok tinggi gae tepung telur. Nah, usul saya, Pak, impor itu diganti telur fresh, Pak. Nggak bisa, Pak. Itu karena mesinnya memang didesain menggunakan tepung telur pabrik-pabrik itu. Nah, akhirnya kita sepakat tempatnya di Blitar, dananya dari jimpitan, disuruh mengelola dana jimpitan. Maka Java Confit pada saat itu disuruh mengelola dana ini secara legal. Jadi ada badan hukum. Diberi waktu 2 bulan pada saat itu. Kemudian ada tim yang studi kelayakan. Ke Blitar juga studi kelayakan untuk tepung telur. Nah, karena kondisi peternaknya banyak dan sebagainya, akhirnya setujui. Namun ternyata 2 bulan diundang lagi, Java Confit pada saat itu tidak siap untuk mengelola dana jimpitan tadi. Akhirnya gagal total rencana tepung telur dari pemerintah. Rencananya penuh dana 200 miliar pada saat itu, besar sekali. Dari seluruh Indonesia mengambil DOC itu dikenakan tambahan biaya tadi. Setelah itu kami rencana dengan teman-teman atau dibanding tepung telur di Taiwan pada saat itu difasilitasi atau disponsori oleh Nyubuk Pakan Ternak. Pada saat mau berangkat karena COVID akhirnya tidak boleh. Dari situlah tidak boleh. Akhirnya gagal. Tahun 2019 akhir kami itu tawari oleh ada berita bahwa Dirjen PKH membantu mesin tepung telur. Rintisan daripada tepung telur tadi, kami akhirnya membentuk kelompok ternak, bukan koperasi ya, kelompok ternak namanya Guyub Rukun Selawasi itu mengajukan proposal tadi. Alhamdulillah tahun 2020 akan dibangun karena refocusing pada itu
itu COVID, akhirnya tahun 2022 mulailah dibangun. Tapi skalanya sangat kecil, hanya satu mesin, nggak bisa diproduksi karena tepung telur itu kalau tidak jumlahnya relatif banyak sangat merugikan. Ya karena rendemennya tepung telur itu 5 kilo telur, ini mek dadi 1 kilo. Nah bayangkan itu. Pertama itu, yang kedua konsumennya, pasarnya itu sementara hanya pabrik-pabrik. Nah, pabrik-pabrik makanan seperti mie, kue, biskuit, mayones dan sebagainya itu menggunakan tepung telur. Akhirnya kami sudah dibintek oleh pemerintah di Bogor mempelajari tentang tepung telur itu, tapi skalanya skala sangat kecil. Akhirnya kami ketemulah dengan Pak Tito yang ada di Bandung tentang tepung telur itu. Ayo kami berempat pada saat itu, ayo gaya pabrik tepung telur gitu. Karena prospeknya sangat bagus. Alhamdulillah terbentuklah Sipaman, Sinergi Pangan Mandiri. Nah tempatnya di mana? Kalau boleh usul aku gitu, tempatnya yang Blitar. Nyapa yang Blitar? Karena pusatnya telur di Blitar, otomatis bahan baku kan lebih murah gitu toh. Oke. Akhirnya saya punya gudang, saya bisa mencarikan bahan baku, gudang saya nganggur bisa dipakai. Setelah itu di ACC mendirikan tepung telur. Akhirnya mulailah akhir tahun 2023 itu Buangun ini alhamdulillah bisa terbentuk ini, namun semuanya terkendala. Kendalanya apa? Pemasaran. Nah, jadi permasalahan banyak. Dari mesin-mesin yang kita rancang ternyata mesin-mesin bisa memproduksi maksimal, tapi ternyata apa? Opennya kurang maksimal. Akhirnya otomatis mengurangi produksi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasar. Jadi menjual tepung telur tidak seperti menjual kacang goreng, tapi ini enggak. Jadi persyaratan dari masing-masing perusahaan itu memiliki spek sendiri-sendiri. Dan kita harus bersaing dengan pasar impor, dikuasai oleh importir, ngambil dari 99% dari India. Akhirnya kami matur ke pemerintah akhirnya tahu. Akhirnya Pak Direktur kesini, Pak Dirjen pernah kesini bahwa akan dicarikan pasar dan mengundang importir tepung telur diundang. Kita diajak Zoom bahwa Indonesia sudah ada produksi baru skalanya UMKM. Kalau spek sudah masuk sesuai dengan standar, maka diwajibkan importir membeli tepung telur itu. Namun tidak semudah itu. Perusahaan kan minta spek sendiri-sendiri. Si A spek ini, si B spek ini. Nah, kita memberi contoh untuk sampel dilabkan. Sebetulnya tepung telur kami adalah tepung telur bagus. Karena apa? Warnanya masih kuning. Karena murni kuning. Masih berbau. Baunya bau agak anyir, agak kayak telur itu. Itu karena apa? Protein yang kami produksi ini masih 39% proteinnya. Pada impor itu hanya 28%. Nah, baik ini cuma karena pabrik kulino impor, menggunakan bahan impor, untuk masuk ke pabrik itu harus melalui tahapan-tahapan. Kalau harga kami sekitar 125.000 per kilogram. Kita harus bisa bersaing daripada impor kalau bisa itu. Kalau mesin 6 ini sementara sekitar 9 kuintal telur sampai 1 ton telur per hari. Telurnya segitu, tapi produksinya hanya 6 tonan. Tepungnya itu untuk sementara kemarin ke Bandung, terus ke CLV, terus ke permintaan ke ada yang luar pulau. Nanti Pak Tito teman kami yang sebagai market. Kalau spek masuk untuk misalkan kue pabrik apa itu ya monggo. Misalnya kalau ada pertanyaan, ada tanya, Pak kami butuh tepung telur, saya suruh komunikasi dengan Pak Tito. Jadi kami di sini sebagai direktur produksi, jadi kami memproduksi, cari bahan baku, memproduksi spek apanya pun itu Pak Tito yang menentukan. Jadi pabrik A membutuhkan spek begini, kita buatkan. Tepung telur itu untuk apa saja? Untuk bahan makanan. Bahan makanan banyak sekali. Kali mie itu, orang membuat mie pasti ada telurnya itu. Dan mie itu pabriknya banyak sekali. Kita belum bisa bersaing dengan importir. Jadi kita itu hanya ya di pinggir-pinggir dulu lah. Kita merintis itu ternyata tidak mudah. Mencari pasar itu yang paling susah gitu. Telur datang dari peternak itu dimasukkan ke ruangan tempat khusus bahan baku, kemudian dicuci menggunakan disinfektan, kemudian ditiris, ditus gitu, kemudian dipecah. Udah dipecah, sekarang yang butuh apa? Kuning tok, apa putih tok, apa campuran? Kita buat aja campuran ya. Nah, campuran. Jadi ya telur semuanya, isi telur itu dimasukkan dari satu itu campuran. Itu
itu kemudian diolah, nah agitator namanya dimasukkan di situ. Untuk pabrik kami tidak menggunakan agitator. Agitator itu mesin untuk mengolah cairan telur menjadi kristal. Itu suhunya maksimal 70 derajat. Itu aturannya dari Bimtek saya kemarin itu, karena lebih dari 70 derajat struktur lemak maupun proteinnya berubah. Makanya kami menggunakan suhu rendah 70 derajat sekitar 5-6 jam, diputer diberi panasan. Nah setelah itu sudah mengkristal itu akhirnya kita masukkan ke oven di sekitar 5-6 jam. Terus kering kemudian keluar, kita giling. Nah, kita giling, kita ayak. Itulah proses tepung telurnya. Jadi kalau pabrik besar menggunakan spray dryer, jadi disemprotkan dengan suhu 185 derajat. Makanya warna kami itu keunggulannya warnanya masih kuning dan baunya masih itu keunggulan kami. Jadi gini, awalnya kami bingung. Cangkang itu setelah saya masukkan ke karung sak itu 3-4 hari itu sudah keluar belatung. Waduh, ini gimana ini? Kesimpulan saya ini harus dikeringkan. Akhirnya saya membuat penjemuran cangkang telur menggunakan alami matahari. Saya buatkan plastik UV tertutup rapat, masukkan di situ. Ternyata 1 hari 1 malam sudah kering. Kemudian kita giling sementara ini ya. Kita giling saya gunakan untuk pakan ternak. Jadi pengganti daripada grit seperti bebek ayam itu kan ada yang menggunakan bekicot cangkangnya, ada yang menggunakan tepung batu itu. Jadi untuk menambah kulit rabangnya itu kami gunakan itu. Ternyata hasilnya sangat bagus. Ayam saya yang mula-mula produksi yang tua itu 59% menjadi 75%. Nah ini kan bagus sekali. Nah yang muda 70 menjadi 80% produksinya. Jadi bagus sekali itu cangkangnya itu saya giling. Jadi itu karena apa? Kandungan kalsium cangkang telur itu 98% kandungannya. Itu sangat bagus. Sebenarnya untuk pupuk pertanian sangat bagus itu, sangat bagus juga. Untuk tulang-tulang itu juga saya baca-baca itu di Jepang itu cangkang telur sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak-anak. Tapi kami belum bisa melangkah ke sana karena perlu proses yang sangat ribet itu. Jadi tidak ada yang buat sama sekali. Ya sementara itu di tengah ternak kita giling tidak lembut. Ya sekitar berapa mili itu saya gunakan pakan ternak, campuran lah 10%. Kami itu cita-cita kami itu memberikan tepung telur ini supaya kami bisa mengambil telur-telur yang jelek-jelek. Dalam arti jelek bukan jelek hanya warnanya lah. Kan telur itu kan ada warna krem, ada yang warna putih. Yang paling itu agak susah dijual itu. Yang putih, yang krem itu susah dijual. Nah, yang paling mahal kan yang coklat atau merah-merah coklat itu toh. Kami ingin menggunakan telur-telur itulah ya gunakan agar pertama kami bisa bersaing harga karena bahan bakunya juga relatif murah. Nah supaya nanti harga telur bisa stabil. Misalkan harga telur ada suatu saat kami besar, produksi kami besar, kemudian harga telur itu agak amblek lah, kita bisa menyerap supaya harganya bisa stabil. Itu tujuan awal sebenarnya. Karyawan semuanya di sini aja. Jadi semakin sedikit karyawan semakin bagus karena tidak kontaminasi dengan daerah luar atau kalau banyak orang kan mesti banyak masalah lah. Makanya semakin sedikit semakin baik. Kita terapkan itu. Jadi kita masuk pintu sini, kemudian masuknya sana. Di sana ada air yang untuk cuci kaki yang udah disinfektan dan di sini ada APD. APD diganti, kemudian masuk ke sana ada disinfektan, kemudian sesuai dengan tugasnya apa di sana. Semuanya dijalankan dan tidak boleh bolak-balik, berarti harus arahnya ke sana. Ada yang ada mie gaga, kami dimintai sampel, sudah kelihatannya permintaannya banyak sekali itu untuk mensuplai. Terus banyak kok yang membutuhkan itu banyak, cuma ya kembali lagi masih ada minta contoh. Ada yang perusahaan besar minta contoh sudah dites masuk hanya kurang kental. Nah, kemudian kita rubah speknya supaya memenuhi standar itu. Jadi memang macam-macam lah permintaannya itu. Prosesnya sama saja sebenarnya. Cuma yang kalau ada spek yang berbeda itu hanya penambahan bahan tertentu lah itu yang membedakan itu. Tapi dasarnya kan kita dasarnya dari murni toh. Jadi permintaannya begini ya kita tambah apa ya sesuai dengan permintaan.
Jadi kami itu bekerja pertama semangat, kita harus semangat, kita jalankan. Kami kalau ada masalah itu saya punya kelebihan, ndak iso susah wi. Ono masalah apa ono wis urat ngono saya lah tak tinggal nyapo tenis, olahraga saya senang ini. Sebenarnya beban itu kalau orang menilai sangat berat, tapi tak gaya relax aja lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bersyukur usaha kita jalan, keluarga ujuk rukun sehat-sehat, dan sambil kita kalau ada waktu kita usahakan kita berdoa lah, mendekatkan diri pada Tuhan. Alhamdulillah udah beberapa tahun ini terakhir tuh setiap jam 3, jam setengah 4 itu saya tuh kayak ada yang membangunkan gitu. Nah itulah dengan sadar akhirnya sudah terbiasa sholat tahajud, ada petunjuk kesehatan, rukun, keluarga itu lancar, lancar. Itu yang kami lakukan. Lalu pendapatan ya tidak begitu banyak sebenarnya. Tapi kami punya keyakinan kalau kami bisa, sementara kan telurnya masih telur yang dari telur baik, maksudnya telur warna coklat loh. Kalau nanti kita bisa mengambil telur-telur yang warna krem, itu insya Allah akan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Kalau saya begitu. Tapi ya kembali lagi bisa mencarikan solusi, salah satu untuk menstabilkan harga telur tujuan. Makanya pemerintah, alhamdulillah kemarin Pak Dirjen PKH Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami dibantu oleh beliau, oleh pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi HACCP. Nah itu kalau mengurus sendiri habis 100 juta itu. Alhamdulillah kemarin setelah kunjungan ada Indolistok di Surabaya, kemudian dari Skopindo juga hadir, dari Pak Dirjen hadir, semuanya hadir. Alhamdulillah kok akhirnya ESR-nya Skopindo itu diberikan kepada si paman berupa sertifikat HACCP gratis. Terima kasih, alhamdulillah pemerintah memberikan bantuan sertifikat gratis HACCP itu yang 100 juta kalau ngurus sendiri. Jadi kita bersyukur lah. Kalau sudah HACCP sudah terbit itu nanti perusahaan-perusahaan pasti semuanya masuk. Saya itu terang kepingin bebas saya itu. Kalau pegawai negeri itu semuanya diatur. Kalau saya ngajar tuh karena bertahun-tahun mengajar, tinggal kalau ngajar ya apapun apa dengan sendirinya, rutinitas itu fisikanya itu ngajar. Tapi walaupun hanya mengajar semacam itu lelah itu loh, capek gitu. Tapi bebas ini kan bebas tuh. Nah, menentukan sendiri sering ini bebas. Itulah sifat manusia yang berbeda-beda. Kalau saya memang saya pengen bebas. Kalau pegawai negeri itu ya begitulah monoton. Penak sebenarnya penak di penaknya pegawai negeri apa-apa di cukup pemerintah, tapi kan hanya itu aja lah. Kita kan kalau bisa kan cari yang lebih lah. Bebas dalam arti kan saya mendirikan koperasi, ditunjuk dari ketua koperasi, alhamdulillah bisa berkembang dari mula tahun 2018 itu. Terbentuk koperasi itu gini, kan harga telur jelek, terus banyak masalah. Kami itu demo yang di Pendopo Kabupaten, salah satu kabak perekonomian pada saat itu. Pak, kenapa enggak bentuk koperasi? Akhirnya nggak apa-apa Bu. Tuh, akhirnya terbentuklah koperasi dari 35 anggota. Rapat, bentuk koperasi, iuran 1 juta, rampokok dan wajibnya 100.000. Dari 35 orang dengan modal 350, kami tiap minggu sekali itu keliling desa-desa untuk mencari anggota. Alhamdulillah berjalan bagus. BI masuk, Bank Indonesia masuk bahwa ini operasi peternak itu harus diangkat. Diangkat caranya bagaimana BI? BI itu mendatangkan daerah yang masih kekurangan telur. Padahal Blitar kan pusatnya telur. Alhamdulillah pada saat itu datanglah BUMD DKI Jakarta datang ke Blitar, di mana BUMD DKI Jakarta itu namanya food station itu membutuhkan telur dalam jumlah banyak. Dan Blitar jumlahnya telur juga banyak. Klop. Setelah klop kami akhirnya B2B, pemerintah dilepas toh. Ya, kami dipertemukan wilayah B2B antara saya dengan kami koperasi dengan food station berjalan lancar, kemudian ramai itu lancar sekali. Setelah itu MOU lah antara Bupati dengan Pak Anies Baswedan pada saat itu. Jadi setelah terbentuk asosiasi dan koperasi itu kami selalu dibutuhkan, pemerintah membutuhkan lah. Contoh stunting itu bagaimana caranya? Nah akhirnya kami tolong Blitar Jawa Timur, Blitar yang menyediakan telur. Oke, prakoperasi. Jadi itu lebih dibutuhkan asosiasi atau koperasi. Jadi lebih bebas. Share bangkong piye, penyandi piye, ora nasi nyenen. Lebih baik jadi pengusaha walaupun kecil-kecilan lebih baik pengusaha. Tapi memang
orang Indonesia saat ini kon milih pegawai negeri rata-rata. Misalkan punya uang 100 juta. Iki nggih pegawai negeri apa nggih usaha? Rata-rata pegawai negeri. Kenapa? Karena mesti bayarannya, mesti balik. Tapi kalau 100 juta nggih usaha, belum tentu bisa berhasil karena enggak pengalaman. Nah ini. Jadi mencari uang itu tidak harus pegawai negeri. Kalau swasta pun banyak sekali sebenarnya jenis-jenis usaha kalau mau. Jadi kalau saya lebih baik kok, lebih anak muda, belajarlah menjadi pengusaha walaupun hanya kecil-kecilan, jangan besar. Kecil-kecilan, lama-kelamaan akan menjadi besar. Harus ditekuni. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda lebih baik menjadi pengusaha lah. Kita itu bebas, bisa sukses, bisa besar, itu harapan kami. Saya Sukarman, owner dari PT Sipaman Sinergi Pangan Mandiri yang memproduksi tepung telur. Alamat Desa Dadaplango RT 04 RW 01 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.